Kenapa kita harus belajar dan belajar untuk memperbaiki akhlak kita, terutama sudah melihat kita punya anak di akhir zaman, saudara. Sedih saudara, kita melihat anak di akhir zaman sedih. Saya mau nanya, kira-kira anak yang di akhir zaman banyakkan yang nurut sama orang tua, banyakkan yang lawan? Jawab yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, seraya wajib kita doakan sahibul fadilah Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, mata Allah bituli hayati, senantiasa guru kita, panutan kita, selalu Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur, dan selalu dijaga oleh Allah dari kedzaliman minal munafikin wal musyrikin wal kafirin. Begitu pula keluarga beliau, istri, anak, mantu, semuanya senantiasa Allah lindungi dan Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu pula yang saya hormati, seraya kita doakan guru saya, guru kita lah Habib Muhammad Ustaz Al-Attas, kemudian Ustaz Aris, Ustaz Jaki bin Yahya, dan juga Ustaz Irfan, terus Ustaz Kembar, semuanya para asatid yang hadir malam ini. Kita doakan semua senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Teristimewa seluruh jamaah, walaupun pembukaan belum begitu penuh, mudah-mudahan bentar lagi penuh, amin. Senantiasa para jamaah yang hadir pada pembukaan ini Allah berikan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalalah. Salawat teriringi salam senantiasa tercurahkan terutupkan duka alam baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Alhamdulillah wala ni'amillah, malam ini kita kembali untuk memakmurkan masjid melalui taklim setiap malam Kamis. Walaupun dalam taklim ini terkadang ya banyak sekali ujian, terkadang banyak kendala. Itulah namanya perjuangan. Karena tidak ada perjuangan yang tidak ada hambatan. Tidak ada perjuangan yang tanpa kendala. Semua ini merupakan satu ujian bagi kita. Maukah kita memakmurkan masjid lewat taklim atau tidak? Terkadang kita lupa taklim ini dianggapnya biasa-biasa saja. Tapi kalau bicara zikir, munajat, istighosah, ziarah, berlomba-lomba saudara. Saya menanya, taklim dengan membaca sholawat, taklim dengan zikir, munajat, kira-kira banyakkan mana? Jamaahnya banyakkan mana? Hadirin, loh kenapa kita dahulukan taklim? Karena ini merupakan perbuatan amalia, perintah yang gak main-main. Sebab apa? Apa yang kita kerjakan kalau tanpa bimbingan ilmu akan nonsen saudara, akan sia-sia saudara. Sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Juban, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu maraduratun la tuqbalu. Kita sholat tanpa ilmu, kira-kira maaf ya sekarang nggak sedih ya, kira-kira sholat tanpa ilmu, kira-kira sholatnya sempurna apa enggak? Sempurna apa tidak? Tidak saudara. Makanya kenapa kita harus belajar fikih untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Dan kita akan tahu nanti sholat di akhir zaman beraneka macam. Tapi kalau dengan ilmu cukup kita hargai saudara, tanpa kita memaki. Sebab terkadang kita punya ilmu, tapi kadang-kadang juga kita tidak punya akhlak, atau kita punya kebiasaan yang baik, tapi itu kadang-kadang bertentangan dengan ilmu fikih, sehingga
kita belajar dan belajar di Majlis Taklim dengan ilmu fikih. Cukup belum? Karena ilmu fikih juga harus diimbangi, ya, bahasa kita disandingi dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Karena tatkala kita belajar fikih, kita praktikkan fikih, kemudian kita tidak belajar akhlak, tidak bersolawat, hati-hati, nanti ibadahnya pun nilainya nol. Contoh, kita sholat, tentunya kita ibadah semua karena Allah, tapi kadang-kadang kan ibadah juga ada terselip ingin dipuji. Saya menanya, kira-kira ada nggak ibadah pengen dipuji? Ada nggak? Ya terkadang ada, terkadang tatkala mereka tidak ada seseorang yang mereka inginkan, mereka sholat biasa-biasa aja. Tapi tatkala ada seseorang yang kita mungkin, gue cari muka depan ini, siapa tahu polusnya ada, siapa tahu gue diangkat jabatannya. Saya mau nanya, model begitu sholatnya sempurna apa tidak? Tidak sholat. Kenapa? Bertentangan dengan ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sama dengan melaksanakan ibadah haji, saudara. Terkadang mereka memburu, ya, memaksakan diri untuk ibadah haji, betul, tapi terkadang maaf, dia paksakan diri utang-utang, padahal untuk bayarnya nggak ada. Ya, nanti aja urusannya, nanti juga kata pemimpinnya gampang, ente minta aja di Mekah ada maqamul ijabah dan lain-lain. Iya betul, tapi kalau kita berangkat ibadah haji utang, kemudian kita nggak punya bakal bayarnya, nggak ada rumah yang bakal dijualnya, kalau 3-4 kontrakannya, jangan berangkat haji dulu. Kenapa saudara? Karena maaf, berangkat haji itu kalimatnya walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a. Mampu saudara, tapi kalau nggak mampu, lebih istimewa hadir di Majlis Taklim saudara. Hadir. Jangan kita lupakan untuk meninggalkan ilmu. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturan syariat agama Allah. Yang kedua, kenapa kita harus belajar dan belajar? Untuk memperbaiki akhlak kita, terutama sudah melihat kita punya anak di akhir zaman saudara. Sedih saudara, kita melihat anak di akhir zaman sedih. Saya mau nanya, kira-kira anak yang di akhir zaman banyakkan yang nurut sama orang tua, banyakkan yang ngelawan? Jawab yang jujur. Banyak yang nyeleneh, banyak yang bantu. Makanya malam ini singkat aja, sebelum guru saya nemuin masalah ini, lagi nyari nih. Kalau udah ketemu, anda beres, selesai. Tapi nggak ketemu-temu, nggak selesai anda ngomong. Hadirin, malam ini saya kaji singkat saja sambil nunggu. Saya punya guru lagi cari penjelasan. Saya dapat amanah, memang dulu kita buka kitab fikih. Ya, setelah itu karena kita kebenar Habib Hanif megang Syafinatunya aja, Kasyifatu saja, saya cari kitab yang lain. Jangan sampai satu guru ya, fikih semua. Ya, kemudian saya ambil kitab Sulam Taufik. Ini Sulam Taufik, makanya ada orang yang membenci habaib, padahal yang ngarangnya satu habaib. Sulam Taufik memang kitabnya ada enaknya, ada enggak enaknya, tapi enak. Pertama kita bahas akidah, yang kedua kita bahas fikih, yang ketiga bahas tasawuf. Jadi ini kitab kalau bahasa kita, kalau memang kita pelajari kemudian kita amalkan, ya nggak ada ilmu cukup, tapi insya Allah standar kita hidup saudara. Singkat aja, malam ini saya melihat langsung beberapa waktu yang lalu, ya walaupun mereka nggak belajar dengan saya, tapi satu saat saya datang ke rumah dia, kemudian setelah datang tuh perempuannya sama ibunya berdua, Pak Yai saya minta didoain. Ngapain? Mau nikah. Ternyata ya dia nikah secara baik, dulunya pengen nikah lagi. Saya hanya kasih syarat, antum temuin dia dapat tugas dari kantor urusan agama. Ibunya bilang pas begini-begini, itu anaknya melotot saudara di depan saya. Iya Rob, ini anak mau nikah
Seharusnya deketin orang tua, minta doa orang tua. Maaf, saya melotot, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira kalau nikah tanpa doa orang tua, tanpa ridho orang tua, berkah nggak nikahnya? Jawab yang jujur. Kita nikah dengan perempuan jamilah, atau bahasa kita kaya dan lain, tapi maaf sama orang tua melototin, nyakitin, berkah nggak rumah tangganya? Biarpun kalimat sakinah, mawaddah, warahmah, mulut datang dari seorang yang alim, tapi orang tua disakiti tidak akan terwujud, saudara. Doanya Habib, doanya Kiai, orang-orang al-sufi, doain baik. Itu tuh anak nyakitin orang tua, kira-kira berkah nggak? Enggak, saudara. Yang kedua, kira-kira Allah ridho nggak? Tidak, saudara. Allah kagak ridho. Kenapa? Karena ente sakitin ibu. Makanya di sini dalam kitab ini, dalam kitab Faslan min wa min ma'asil badil uquqil walidain, pasal ini menjelaskan tentang maksiat, dari sebagian maksiat badan menyakitin orang tua. Kayaknya nggak nyakitin orang tua, tapi buktinya nyakitin orang tua. Kalau tadi itu nyakit orang tua terang-terangan, mulutnya, matanya. Saya bilang, sengaja saya buka HP, walaupun HP saya ini ada di tas. Ini HP manfaat atau madarat? Jawab yang jujur. Tergantung yang megang. Kira-kira HP di akhir zaman banyak manfaatnya atau banyak madaratnya? Dari HP yang kita pegang, walaupun benda mati tapi hidup. Jadi bisa mati bisa hidup. Ini tidak sedikit di akhir zaman gara-gara HP, bukan gara-gara HP. Anak megang HP, muncullah anak-anak durhaka. Saya mau nanya, anak main game, anak asik main HP, ibunya manggil, anggap anaknya si Udin. Ada nggak yang namanya si Udin ini? Contoh, Din dipanggil ibunya tuh lagi main HP, jujur anak jawab nggak? Jawab nggak? Nggak, belaga budak. Untung nggak budak tuh dia. Kerasan tuh manggil ibunya, Din, baru kedengeran. Jawabnya apa? Baru apa? Itu pun pelan. Ibunya kenceng, Din. Kira-kira jawaban anak labaik umi atau jawabnya lebih kenceng dari ibunya? Hah? Yakin akhir zaman lebih kenceng? Kenapa? Mereka kadang-kadang belajar atau kadang-kadang enggak, atau belajar enggak diamalin. Allah sudah menyatakan fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan sekali-kali kau mengatakan kepada kedua orang tua itu udah dosa, apalagi nyentak. Ya Allah, makanya kita ngaji supaya paham, amalin. Walaupun itu anak atau bapaknya anak, orang tua saya masih punya orang tua. Kebenaran kita ini jadi orang yang alim atau nggak jadi alim, atau jadi orang kaya lah. Ini contoh lagi nih, contoh lagi. Oh, dia udah sarjana bagus, dia punya harta bagus, cuman terkadang karena mereka ego dengan apa yang mereka miliki, baik itu ilmu maupun harta, terkadang ibu dihina. Saya mau nanya, pertama, anak duduk di bangku, ibunya duduk di bawah, bapaknya duduk di bawah. Saya mau nanya, sopan apa tidak? Sopan enggak? Saya mau nanya, ada enggak di akhir zaman tuh anak duduk di bangku, emaknya di bawah? Banyak. Ngaji amalin. Loh kenapa? Kalau kita ngaji nggak diamalin, sia-sia, saudara. Ibarat pohon duren kagak berbuah. Loh kenapa? Lu punya ilmu, betul. Karena terkadang dengan keilmuan mereka, akhlaknya tidak ada, dianggap ibu itu maaf orang nggak punya apa-apa. Tidak sedikit terjadi di akhir zaman menyakiti, padahal mereka mengatakan tidak menyakiti. Justru mereka tidak punya akhlak dengan orang tua.
Beda orang tua sama anak. Dulu kita diurus sama orang tua, kira-kira orang tua benar-benar ngurusnya enggak? Jawab yang jujur. Dulu kita diurus sama orang tua ngurus kita benar-benar enggak? Sakit, begadang. Dulu, tuh sekarang orang tua, maaf tuh ya, kita jadi orang tua, kita punya anak. Orang tuanya sakit. Kira-kira anak ngurus enggak? Jawab yang jujur, ngurus enggak? Ya tergantung anaknya. Cuman sulit, maaf, untuk mencari anak yang bakti orang tua. Orang tua sakit baru 3 hari, mumet, brengsek orang tua gua sakit. Tapi orang tua dulu ngurus anak nggak main-main, saudara. Makanya kenapa hidup kita nggak berkah? Salah satunya kita tidak peduli dengan orang tua, saudara. Saya bicara ini udah banyak laporan, saudara. Makanya murid lapor. Saya bilang tadi, ya syaratnya dia ngaji kemudian dibimbing, bukan sekedar ngaji, tapi kita contohkan bagaimana Nabi mencontohkan sahabat Nabi yang bernama Ulqamah. Ini sahabat tuh saya baca, Ulqamah itu bukan orang bodoh, orang cerdas, saudara. Ulqamah sahabat pinter. Cuman apa penyebabnya? Mereka, ibunya keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah karena nggak tahan melihat anak ya kurang perhatian. Tapi mereka lebih peduli istrinya. Akhirnya ibunya keluar dari rumah. Satu saat sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita punya saudara, kita punya sahabat dalam keadaan sakit. Kata Nabi, tengok. Ditengok. Kemudian lapor lagi, ya Rasulullah, ini Ulqamah sakitnya di ruang ICU. Ibarat kalau sekarang. Tengok, apa kata Nabi? Ya ashabi, ajarkan, talkinkan, tuntun. Kau punya kawan dengan kalimat la ilaha. Dia orang pinter, saudara. Jadi nggak ada jaminan orang pinter nikmat, nggak ada. Nggak ada jaminan orang pinter itu tidak menyakiti ibunya, kagak ada jaminan. Yang ada jaminan anak yang soleh dan akhirnya apa? Susah mengucapkan kalimat tadi. Ya akhirnya apa? Kata Nabi tahu, Nabi punya mujizat, saudara. Udah kalau udah selesai dulu nyari janjinya lagi. Ya kalau ya udah, kalau udah banyak udah singkatnya gini aja, singkat. Ya kan Anda baca tadi pasrul gamil ma'asil bana uqul walidain. Maka di sini ada kalimat qala Rasulullah man aqal walidain faq asallah wa rasul. Barang siapa nyakitin orang tua, maka secara tidak langsung sungguh dia sakitin Allah dan Rasulnya. Jadi kita sakitin ibu kita, ayah kita, berarti secara faqad asallah, secara tidak langsung mereka sudah menyakitin Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sama Rasul disakitin, kira-kira adab datang apa enggak? Kalau Allah dan Rasul sudah disakitin, saya mau nanya, kira-kira adab datang apa enggak? Datang, saudara. Salah satu Ulqamah sulit mengucapkan kalimat la ilaha. Ini cerita saya nggak terusin, kalau keterusan kelamaan, waktu dibatas. Habaib ke udah datang belakang, termasuk anak punya guru udah ketemu dia. Alhamdulillah, insya Allah kita terusin minggu yang akan datang. Siap ngaji malam minggu yang akan datang? Siap malam Kamis yang akan datang talim lagi? Betul. Alhamdulillahirabbil. Itu aja udah cukup. Ini belum, ini kita bahas baru singkat karena kita pembukaan banyak kiai dan para masyayikh, para habaib, dan saya mohon maaf terutama kepada saya punya guru Al-Habib Muhammad dan juga yang lain sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.